Martin Paes dapat penghargaan Save of the Year MLS 2024. Martin Paes patut berbangga akan karirnya pada tahun ini. Kiper timnas Indonesia tersebut resmi terpilih menjadi pemenang penghargaan Save of the Year MLS 2024 berkat aksinya ketika membela FC Dallas. MLS 2024 menjadi musim terbaik dari Paes bersama FC Dallas. Paes sukses mencatatkan 118 penyelamatan di MLS dan jumlahnya merupakan penyelamatan tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas. Tanpa Ten Hag, MU kembali ke mode bantai. Manchester United berhasil meraih kemenangan impresif setelah ditinggalkan Erik ten Hag. Setan Merah membantai Leicester City di Old Trafford pada ajang Carabao Cup. Hasil ini membuat Manchester United kembali ke jalur kemenangan setelah periode sulit di bawah asuhan Ten Hag. Ini adalah pertama kalinya juga mereka bisa mencetakkan lebih dari 3 gol dalam satu pertandingan. Manchester United sebelumnya terlihat kesulitan untuk bisa mencetakkan gol, dan kini Ruud van Nistelrooy merasa senang melihat timnya bisa mencetakkan banyak gol. Casemiro langsung menggila setelah ditangani oleh Ruud van Nistelrooy. Casemiro menunjukkan performa yang impresif ketika Manchester United mengalahkan Leicester City, dan sang pelatih interim pun kemudian memberikan apresiasi khusus kepada gelandang asal Brasil tersebut. Van Nistelrooy menilai gol tersebut sangat berarti bagi Casemiro. Hal itu membuktikan kalau kerja kerasnya kini terbayarkan. Saya sangat senang untuknya karena gol pertama berhasil masuk, ujar dari Van Nistelrooy. Lamine Yamal berharap bisa menangkan Ballon d'Or. Pemain muda berbakat Barcelona Lamine Yamal mengincar Ballon d'Or dan berharap dapat memenangkan trofi bergengsi tersebut setelah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di dunia dalam upacara pada Senin malam. Yamal dapat menjadi kandidat untuk bisa memenangkan di tahun depan jika Barcelona dapat melanjutkan performa apik mereka di ajang La Liga Spanyol. Karim Benzema klaim Vinicius Junior pantas menangkan Ballon d'Or. Karim Benzema mengklaim tidak ada yang lebih pantas untuk memenangkan Ballon d'Or di tahun ini selain bintang Madrid, yakni Vini Junior. Tahun lalu ketika Madrid menjadi juara Eropa, Vinicius menjadi penentu dalam setiap pertandingan. Jadi saya rasa tidak ada orang lain yang lebih pantas untuk bisa mendapatkannya daripada Vini, ujar dari Karim Benzema. Arab Saudi masih berharap dapatkan Vini Junior. Saudi Arabia Football yakin bahwa penolakan Vinicius Junior untuk bisa memenangkan Ballon d'Or dapat menjadi titik balik dan berpotensi meyakinkannya untuk bisa meninggalkan Eropa demi pindah ke Timur Tengah. Dengan demikian, tawaran menguntungkan Arab Saudi untuk pemain internasional Brasil tersebut yang berkisaran 1 miliar euro untuk jangka waktu 5 tahun ke depan kini masih berlaku. Sintayong akan latih timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Teka-teki siapa yang mendampingi timnas Indonesia di ajang AFF kini sudahlah terjawab. PSSI memberikan mandat kepada Sintayong. Sintayong juga dibebaskan memilih pemain yang tersedia, tidak harus pemain U23, dan pemain abroad pun diperbolehkan jika mendapatkan izin dari klub. 130.000 fans sudah daftar Garuda ID. Sebanyak 130.000 fans sudah melakukan pendaftaran akun di Garuda ID. Mereka akan meramaikan War Ticket, timnas Indonesia versus Jepang dan juga Arab Saudi. Sistem ini juga bisa meminimalisir praktek pencalonan karena mereka pun harus memiliki Garuda ID untuk bisa memesan tiket. Calon pun tidak bisa lagi menjual bebas tiket miliknya karena calon pembelinya pun harus orang yang memiliki akun Garuda ID. Usai tinggalkan Liverpool, Jurgen Klopp tak lagi tertarik jadi pelatih. Klopp diterpa banyak rumor, termasuk soal kabar bahwa ia akan mengambil alih kursi kepelatihan timnas Jerman dari Julian Nagelsmann. Akan tetapi dalam wawancara terbarunya, Klopp mengungkapkan bahwa kini ia masih belum memiliki keinginan untuk bisa kembali melatih klub ataupun tim nasional. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk bergabung dengan Red Bull sebagai kepala sepak bola. Ekspektasi Juventus pada musim ini dianggap terlalu tinggi. Ex-pilar Lazio, yakni Valon Berambi menyebut bahwa ekspektasi yang diemban oleh Juventus di musim ini terlalu tinggi dengan melihat skor mereka yang sekarang banyak dihuni oleh para pemain muda. Juventus baru saja mendapatkan hasil imbang ke-6 mereka pada pekan yang ke-10. Konsistensi tampak menjadi tantangan besar bagi Juventus yang ditangani oleh pelatih baru Thiago Motta.
Bruno Fernandes akhirnya pecah telur borong 2 gol. Bruno Fernandes akhirnya bisa pecah telur. Gelandang asal Portugal itu berhasil mencetakkan brace saat Manchester United mengalahkan Leicester City. Gol-gol yang diciptakan oleh Bruno tersebut mengakhiri penantiannya. Sebelumnya Bruno terlihat kesulitan untuk bisa memasukkan bola ke gawang lawan. Manajer interim Manchester United yakni Ruud van Nistelrooy merasa senang dengan performa yang ditunjukkan oleh Bruno tersebut. Ia berharap bahwa Fernandes bisa mempertahankan performa tersebut. Amorim kecewakan para pemain dari Sporting. Kabar Ruben Amorim menangani Manchester United terus menguat. Isu kepergiannya dikabarkan sudah membuat sejumlah pemain Sporting merasa kecewa. Ruben Amorim menjadi nama terkuat untuk mengisi pos manajer dari Manchester United. Pos tersebut kosong setelah MU memecat Erik ten Hag. Media Portugal Ogocho melaporkan bahwa sejumlah pemain Sporting kecewa berat melihat perkembangan dari situasi Amorim tersebut. Di antaranya dua bintang tim yakni Victor Gyökeres dan juga Morten Hjulmand yang merasa dikhianati. Pep Guardiola sebut Manchester City dalam situasi darurat. Kondisi mengkhawatirkan semakin menerpa Manchester City di musim ini setelah pilar mereka kembali harus menderita cedera dalam laga melawan Tottenham Hotspur pada lanjutan Piala Liga Inggris. City kembali harus menerima kenyataan bahwa pemain utamanya mendapatkan masalah. Manuel Akanji alami masalah sejak melakukan pemanasan, diikuti dengan cedera ankle dari Savinho. Keduanya semakin menambah daftar panjang para pemain kunci dari Manchester City yang cedera musim ini. Sebelumnya mereka telah kehilangan Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Kyle Walker, Rodri, serta Oscar Bob. Atletico Madrid targetkan gelandang Real Betis pada tahun 2025. Atletico Madrid dikabarkan mengincar servis gelandang Real Betis yakni Johnny Cardoso untuk bisa didatangkan. Menurut kabar yang dilansir dari LD Marseille, mengungkapkan bahwa Lazaro Blancos ingin bisa mendatangkan Johnny Cardoso dari Real Betis. Pemain internasional Amerika Serikat tersebut menunjukkan penampilan impresif saat melawan tim besutan dari Diego Simeone pada akhir pekan lalu, dan itu membuat beberapa klub meliriknya termasuk di antaranya Los Crocodilos. Kontrak menipis Real Sociedad pantau pilar milik Barcelona. Real Sociedad dilaporkan tertarik untuk bisa mendatangkan Eric Garcia ke San Sebastian. Kontrak sang pemain kurang dari 2 tahun dan mereka ingin bisa membawa jebolan dari La Masia tersebut ke San Sebastian. Real Sociedad bisa mendapatkan mantan pemain dari Manchester City dengan harga yang murah andai kesepakatan kontrak baru tak terrealisasi. Eric sebelumnya sempat diminati oleh Girona pasca performa apiknya bersama Girona di musim yang lalu, yang berperan besar dalam kesuksesan tim menembus zona Liga Champions. Namun Barcelona enggan melepasnya lantaran tetap ingin menjaga kedalaman skuad mereka. Real Madrid pertimbangkan pecat Carlo Ancelotti. Real Madrid kini berada dalam situasi sulit setelah mengalami kekalahan memalukan dengan skor 0-4 dari Barcelona dalam pertandingan El Clasico kemarin. Kekalahan ini tidak hanya membuat posisi dari Ancelotti sebagai pelatih utama tim berada di ujung tanduk, tetapi juga menimbulkan spekulasi bahwa manajemen klub telah mulai untuk mempertimbangkan nama Xabi Alonso sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Ancelotti pada musim depan. Menurut laporan dari media Spanyol, Presiden Madrid yakni Florentino Perez dikabarkan sangat kecewa dengan hasil yang diraih tim di musim ini. Manajemen Real Madrid juga dikabarkan mulai mempertimbangkan faktor usia dari Ancelotti yang kini menginjak 65 tahun, meski kontraknya baru saja diperpanjang hingga tahun 2026. 3 pelatih botak masuk dalam nominasi manajer terbaik Liga Inggris bulan Oktober. Barclays mengumumkan 4 kandidat yang dinominasikan untuk penghargaan manajer terbaik di bulan Oktober kali ini, yakni Nuno Espirito Santo, manajer dari Nottingham, Pep Guardiola Manchester City, Fabio Silva dari Brighton, dan juga Arne Slot dari Liverpool. Tetapi diantaranya Guardiola memimpin Manchester City dengan poin sempurna di bulan ini, dengan menjadi satu-satunya tim yang meraih kemenangan penuh pada bulan Oktober.
Di usia 73 tahun, Claudio Ranieri buka peluang kembali latih tim nasional. Pelatih sepak bola veteran yang dikenal luas karena keberhasilannya bersama Leicester City baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk kembali terlibat dalam dunia manajerial, meskipun ia telah menolak beberapa tawaran sebelumnya. Pensiunnya Claudio Ranieri dari dunia sepak bola kemungkinan tidak akan berlangsung lama setelah pria Italia tersebut mengatakan pada Kamis kemarin bahwa ia akan mempertimbangkan untuk kembali melatih jika ditawari pekerjaan di tim nasional.